Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Di video kali ini izinkan kami untuk mempresentasikan mengenai laporan arus kas dalam teori akuntansi. Namun, sebelum beranjak ke dalam materi, izinkan kami untuk memperkenalkan tim kami terlebih dahulu. Ada Aulia Milza, Ipit Sapitri, Lalawangi, dan Pingkit Ineli Gustina. Pada pembahasan pertama mengenai pengertian arus kas. Arus kas merupakan arus masuk dan keluar dari suatu perusahaan. Arus kas disajikan dalam suatu laporan arus kas. Dengan kata lain, arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas atau setara kas yang disebut cash equivalent atau investasi yang sifatnya sangat liquid, berjangka pendek, dan yang cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan. Pengertian tersebut berasal dari Ikatan Akuntan Indonesia tahun 2004. Pengertian lain, arus kas adalah arus kas masuk operasi dengan pengeluaran yang dibutuhkan untuk mempertahankan arus kas operasi di masa mendatang. Pengertian tersebut berasal dari Brigham dan Houston 2001. Dari kedua pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa arus kas adalah arus kas masuk dan arus kas keluar atau setara kas dalam periode tertentu yang berjangka pendek dalam pengelolaan uang yang dimiliki perusahaan. Lalu, apa itu pengertian laporan arus kas? Laporan arus kas atau cash flow statement atau statement of cash flows adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang kas perusahaan. Belkawi tahun 2000 menyatakan bahwa laporan arus kas sebagai komponen penyusun laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang juga dapat menjadi perhatian investor. Laporan arus kas ditujukan untuk melaporkan penerimaan dan pengeluaran kas selama satu periode yang berasal dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Lalu, terdapat tujuan dari laporan arus kas. Tujuan menyajikan laporan arus kas adalah memberikan informasi yang relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas dari suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Laporan ini berguna bagi pemakai untuk yang pertama, menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya membayar dividen keperluan dan untuk kegiatan ekstern. Yang kedua, menilai alasan-alasan perbedaan antara laba bersih dan dikaitkan dengan penerimaan dan pengeluaran kas. Yang ketiga, nilai kemampuan perusahaan untuk memasukkan kas di masa yang akan datang. Yang keempat, untuk menilai pengaruh investasi, baik kas maupun bukan kas, dan transaksi keuangan lainnya terhadap posisi keuangan perusahaan dalam satu periode. Pembahasan selanjutnya terdapat pengelompokan dalam laporan arus kas. Yang pertama, kegiatan operasi perusahaan atau operating. Yang kedua, kegiatan pembiayaan atau pendanaan atau financing. Yang ketiga, yaitu ada kegiatan investasi. Selanjutnya, yang pertama ada arus kas dari kegiatan operasi perusahaan atau operating. Kegiatan ini biasanya mencangkup kegiatan produksi, pengiriman barang, dan pemberian servis. Arus kas dari operasi ini umumnya adalah pengaruh kas dari transaksi dan peristiwa lainnya yang ikut dalam menentukan laba. Contohnya, arus kas masuk dari kegiatan operasi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa, termasuk penerimaan dan piutang akibat penjualan, baik jangka panjang ataupun jangka pendek. Yang kedua,
penerimaan dari bunga pinjaman atas penerimaan dari surat berharga lainnya seperti bunga ataupun dividen. Yang ketiga, semua penerimaan yang bukan berasal dari sebagian yang sudah dilaksanakan dalam kelompok investasi pembiayaan seperti jumlah uang yang diterima dari tuntutan di pengadilan, klaim asuransi, kecuali yang berhubungan dengan kegiatan investasi dan pembiayaan seperti kerusakan gedung dan pengembalian dana dari supplier. Contoh arus kas keluar dari kegiatan operasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada pembayaran kas untuk membeli bahan yang akan digunakan untuk produksi atau untuk dijual, termasuk pembayaran utang jangka pendek ataupun jangka panjang kepada supplier barang tadi. Yang kedua, bayar kas kepada supplier lain dan pegawai untuk kegiatan selain produksi barang dan jasa. Yang ketiga, pembayaran kas kepada pemerintah untuk pajak, kewajiban lainnya, denda, dan lain-lain. Yang keempat, pembayaran kepada pemberi pinjaman dan kreditur lainnya berupa bunga. Yang kelima, seluruh pembayaran kas yang tidak berasal dari transaksi investasi atau pembiayaan seperti pembayaran tuntutan dari pengadilan, pengembalian dana kepada langganan, dan sumbangan. Selanjutnya, yang kedua, ada arus kas dari kegiatan pembiayaan atau pendanaan financing. Kegiatan yang termasuk pembiayaan atau pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman jangka panjang perusahaan, berupa kegiatan mendapatkan sumber dana dari pemilik dengan memberikan prospek penghasilan dari sumber dana tersebut, meminjam dan membayar utang kembali atau melakukan pinjaman jangka panjang untuk membayar utang tertentu. Contoh arus kas masuk dari kegiatan pembiayaan atau pendanaan. Yang pertama, penerimaan dan pengeluaran surat berharga dalam bentuk equity. Yang kedua, penerimaan dan pengeluaran obligasi, hipotek, wesel, dan pinjaman jangka pendek lainnya. Contoh arus kas keluar dari kegiatan pembiayaan atau pendanaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembayaran dividen dan pembayaran bunga kepada pemilik akibat adanya surat berharga saham atau equity tadi. Yang kedua, pembayaran kembali utang yang dipinjam. Yang ketiga, pembayaran utang kepada kreditor termasuk utang yang sudah diperpanjang. Selanjutnya, yang ketiga ada arus kas dari kegiatan investasi. Kegiatan yang termasuk dalam arus kas dari kegiatan investasi adalah perolehan dan pelepasan aktiva jangka panjang, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas, antara lain menerima dan menagih pinjaman utang, surat berharga, atau modal, aktiva tetap dan aktiva produktif lainnya yang digunakan dalam proses produksi. Contoh arus kas dari kegiatan investasi. Yang pertama ada penerimaan pinjaman luar baik yang baru maupun yang sudah lama. Yang kedua, penjualan saham baik, saham sendiri maupun saham dalam bentuk investasi. Yang ketiga, penerimaan dari penjualan aktiva tetap dan aktiva produktif dan tidak berwujud lainnya. Materi selanjutnya yaitu contoh arus kas keluar dari kegiatan baru.
Yang pertama, pembayaran utang perusahaan dan pembelian kembali surat utang perusahaan. Yang kedua, pembelian saham perusahaan lain atau perusahaan sendiri. Yang ketiga, perolehan aktiva tetap dan aktiva produktif lainnya. Yang keempat, isi dalam bentuk laporan arus kas. Ada dua bentuk dalam penyajian laporan arus kas. Yang pertama, direct metode, dua indirect metode. Direct metode. Dalam metode ini, pelaporan arus kas dilakukan dengan cara pelaporan kelompok-kelompok penerimaan kas dan pengeluaran kas dari kegiatan operasi secara lengkap gross, dan baru dilanjutkan dengan kegiatan investasi dan pembayaran. Keunggulan utama dari metode langsung ini adalah bahwa metode ini melaporkan sumber dan penggunaan kas dalam laporan arus kas. Kelemahan utamanya adalah bahwa data yang dibutuhkan seringkali tidak mudah didapat dan biaya pengumpulannya umumnya mahal. Metode ini menggolongkan berbagai macam kategori utama dari kegiatan operasi. Metode ini lebih mudah untuk dipahami dan memberikan informasi yang lebih lengkap untuk mengambil keputusan ketika menggunakan metode ini. Beban deflasi, beban amortisasi, beban penyusutan, pendapatan, keuntungan, kerugian, dan utang tidak dimasukkan ke dalam komponen aktivitas operasi. Di sini saya akan menjelaskan contoh laporan arus kas PT XYZ untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2007. Arus kas yang berasal dari kegiatan operasi. Kas yang diterima dari pelanggannya itu 951.000 dikurangi kas untuk pembelian persediaan yaitu 555.200. Kas untuk membayar biaya operasinya itu 259.800. Kas untuk membayar biaya bunga yaitu 14.000. Kas untuk membayar pajaknya itu 29.000. Jadi di total 858.000. Aliran kas bersih dari kegiatan operasinya itu 93.000. Itu dari 951.000 dikurangi 858.000, hasilnya 93.000. Aliran kas yang berasal dari kegiatan investasinya itu kas masuk yang berasal dari penjualan investasi yaitu 75.000. Kas keluar untuk pembelian peralatan yaitu 157.000. Jadi di total 82.000. Jadi 82.000 itu dari 75.000 dikurangi 157.000. Jadi hasilnya 82.000. Terus aliran kas yang berasal dari kegiatan investasi yaitu kas masuk yang berasal dari penjualan investasinya itu 75.000. Kas keluar untuk pembelian peralatannya itu 157.000. Jadi di total 82.000 itu dari 75.000 dikurangi 157. Aliran kas yang bersih untuk kegiatan investasi. Aliran kas yang dari kegiatan keuangan. Kas yang diterima dari penjualan saham yaitu 160.000 dikurangi kas untuk membayar dividen yaitu 23.000, kas untuk membayar hutang obligasi yaitu 125.000 jadi di total 148.000. Aliran kas masuk neto dari kegiatan keuangan yaitu 12.000, kenaikan kas 23.000, saldo kas pada awal tahun yaitu 26.000, saldo kas pada akhir tahun yaitu 49.000. Selanjutnya, indirect method. Nah, di indirect method ini terdapat 3 sumber data untuk laporan arus kas. Yang pertama yaitu laporan berugi periode berjalan, neraca periode berjalan, dan periode sebelumnya. Nah, metode ini berfokus pada perbedaan antara arus kas dan aktivitas operasi serta laba bersih. Indirect method ini juga memperlihatkan hubungan antara laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Nah, karena
datanya itu bisa didapat dengan segera gitu tuh, lebih mudah daripada metode langsung. Nah, penyusunan laporan arus kas ini juga tidak langsung diawali dengan laba bersih dan menyesuaikan laba bersih tersebut, sehingga akan didapatkan arus kas dari aktivitas operasi. Lalu metode ini juga arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan ini disusun berdasarkan laporan laba rugi dan neraca. Perhitungannya itu tidak langsung dimulai dari bawah ke atas pada laporan laba rugi atau dimulai dari pendapatan bersih. Akan tetapi disesuaikan dengan perincian pengaruh dari transaksi bukan kas. Nah, penanggungan dan penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi sebelumnya dan selanjutnya. Dan unsur penghasilan atau beban yang berhubungan dengan arus kas, investasi, dan pendanaan. Nah, di sini ada contoh laporan arus kas untuk indirect method. Mungkin kalian bisa melihat perbedaannya dengan laporan direct method yang sebelumnya kalian lihat. Untuk indirect method sendiri di sini langsung kepada arus kas yang berasal dari kegiatan operasi, laba bersih menurut laporan laba rugi, ditambah biaya depresi, penurunan persediaan kantor, kenaikan hutang jangka pendek, dan kenaikan hutang biaya, lalu dikurangi kenaikan biaya dibayar di muka, kenaikan hutang usaha, dan penurunan hutang pajak, serta laba penjualan aktiva tetap, serta aliran kas bersih dan kegiatan operasi, aliran kas yang berasal dari investasi, kas masuk dari penjualan investasi, kas keluar untuk membeli peralatan. Dan kalian bisa lihat ke bawahnya, kas yang diterima dari penjualan saham dikurangi kas untuk membayar dividen, serta kas untuk membayar hutang obligasi. Aliran kas masuk dari neto saldo keuangan, kenaikan kas, saldo kas pada awal tahun, serta saldo kas pada akhir tahun. Nah, di sini ada studi kasus pada PT PN2 Tanjung Mora. Nah, pada PT Perkebunan Nusantara 2 ini atau yang disingkat dengan PT PN2, badan milik usaha negara yang bergerak dalam agribisnis perkebunan. Usaha ini dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1956 tanggal 14 Februari 1996 tentang peleburan perusahaan perseroan dan perusahaan-perusahaan PT Perkebunan Nusantara 2. Namun peneliti menemukan masalah dalam penelitian studi kasus, yaitu kinerja keuangan tahun 2012 sampai dengan 2015 belum baik atau belum ideal karena kas bersih dari aktivitas operasi yang bernilai negatif dan berfluktuasi. Laba bersih PT Nusantara 2 pada tahun 2012 sampai 2015 yang bernilai negatif dan mengalami penurunan. Kas dan setara kas PT Nusantara 2 pada tahun 2012 sampai 2016 yang mengalami penurunan, sehingga merumuskan masalah bagaimana kinerja keuangan PT PN2 Tanjung Mora pada tahun 2012 sampai 2015 jika diukur dengan menggunakan analisis laporan arus kas. Selanjutnya, di sini penulis menyimpulkan bahwa kinerja PT Nusantara 2 Tanjung Mora buruk dikarenakan rasio arus kas operasi, total hutang, cakupan arus kas, dan arus kas bebas bersih pada tahun 2012 sampai dengan 2016, penjualan modal, dan cakupan kas hutang lancar, serta cakupan kas pada bunga 2013 dan 2014, dan cakupan arus dana pada tahun 2012-2015 karena belum berada di atas 1, dikatakan kinerja buruk karena tidak dapat mengolah arus kas yang ada untuk dapat menghasilkan lebih banyak, sehingga memiliki rasio sangat kecil. Nah, sedangkan PT PN2 Tanjung Mora baik berdasarkan pengeluaran modal tahun 2013, cakupan hutang lancar pada 2012, dan kas pada
terhadap bunga tahun 2015 dan 2015, dan cakupan arus kas pada tahun 2013 dan 2014 karena di atas 1. Dikatakan kinerja yang baik karena arus kas operasi yang dimiliki dapat memenuhi kewajiban lancar, pembayaran bunga dan pajak pada periode yang ditentukan. Dapat disimpulkan dari 8 rasio arus kas ini dikatakan buruk karena yang di atas standar 1 hanya 4 rasio yang hanya beberapa tahun tidak 4 tahunnya berada di atas 1 standar. Nah, berarti perusahaan ini nih buruk karena tidak dapat mengolah arus kas yang ada untuk dapat menghasilkan kas lebih baik. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayur